Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Semoga semuanya sehat dan dapat belajar dengan kondisi yang fit dan prima. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Nah, doa telah selesai. Nah, baiklah. Untuk materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai bentuk-bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai ancaman. Ancaman dapat diartikan sebagai suatu ketidaknyamanan atau bahaya yang sedang berada di sekitar kita. Bentuk-bentuk ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdapat di bidang ideologi. Seperti yang kita ketahui, Pancasila sebagai salah satu ideologi bangsa ini, namun masih rawan terhadap berbagai ancaman. Salah satunya yaitu dari paham komunisme yang bersembunyi di balik budaya demokrasi. Seperti yang dikatakan oleh budayawan Taufik Ismail yang menuturkan upaya sejumlah pihak untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi komunis telah berulang kali terjadi di Indonesia terhitung sejak tahun 1926, 1946, 1948 sampai dengan 1965. Ancaman terhadap Pancasila bukan hanya dari pihak komunis saja, namun bangsa Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham lainnya, misalnya pengaruh liberalisme. Saat ini kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Nah, selanjutnya ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini dapat bersumber dari luar maupun dari dalam. Nah, yang dari luar negeri yaitu ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering sekali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa penggunaan kekuatan dalam bentuk pengerahan massa untuk menumbangkan pemerintah yang berkuasa. Bentuk lain yang digunakan adalah menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini seperti yang kita ketahui bahwasanya ekonomi suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, melainkan sudah terpengaruh oleh globalisasi. Nah, globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Nah, yang terakhir yaitu adanya ancaman di bidang sosial dan budaya. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, adanya munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain tidak ada dan tidak bermakna. Semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidaksekawanan sosial, semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Nah, baiklah, ini yang dapat disampaikan oleh Ibu, mengingat waktu jam pelajaran kita telah habis, dan Ibu harap anak-anak Ibu sekalian dapat mengulang pelajaran ini dengan baik, dan Ibu sudah membagikan kelompok untuk tugas masing-masing dan minggu depan dikumpul. Dan Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dan
Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.